Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang dana umum dan pendapatan khusus yang lanjutan ya. Nah, di dalam pembahasan dana umum dan pendapatan khusus yang kemarin, yang pengantar itu kan yang asumsikan semua transaksi itu berjalan lancar, yaitu anggaran sama dengan realisasinya. Nah, di tahap yang lanjutan ini di sini kita akan membahas adanya asumsi-asumsi di dalam dana umum dan di pendapatan khusus, bahwa anggaran itu tidak dijadwalkan, lalu tidak akan terjadi revisi terhadap anggaran, tidak ada surplus atau defisit anggaran kecuali yang telah diproyeksikan, lalu tidak terjadi transaksi antar dana, tidak ada transaksi pembayaran di muka, tidak ada persediaan yang sisa pada akhir tahun anggaran dan sebagainya. Oke, kita langsung saja ya ke penjadwalan anggaran. Di sini penjadwalan adalah penahapan penggunaan dana anggaran belanja terhadap beberapa periode selama tahun anggaran. Nah, seperti misalkan tengah tahunan, kuartal, atau bulanan. Adapun tujuan dari penjadwalan ini adalah untuk pengendalian yang lebih ketat terhadap anggaran belanja. Nah, biasanya apropriasi yang telah ditetapkan di sini dibagi-bagi ke dalam beberapa periode penjadwalan atau allotment periode. Nah, di sini ada juga prosedur pencatatan penjadwalan. Sini ya, prosedurnya yang pertama itu jika pada saat penetapan anggaran akun apropriasi tidak dijadwalkan namun dikreditkan sebagai pengurangan akun saldo dana tidak dicadangkan. Nah, di sini juga ada contohnya. Yang pertama itu misalkan pemerintah menetapkan anggaran tahun 2011 dengan taksiran pendapatan 15 juta rupiah. Periode penjadwalan adalah tengah tahunan, 2 kali penjadwalan, di mana setiap periode penjadwalan ditentukan apropriasi 7.425.000 rupiah untuk setiap periode penjadwalan. Nah, maka jurnal yang dibuat untuk mencatat anggaran yang dijadwalkan adalah yang didebit, yaitu taksiran pendapatan sebesar 15 juta rupiah. Yang dikredit ada apropriasi tidak dijadwalkan sebesar 14.850.000 rupiah. Itu didapat dari 7.425.000 dikali dengan 2. Kenapa dikali dengan 2? Karena tadi ya ada 2 kali penjadwalan dan periode penjadwalannya itu adalah tengah tahunan. Jadi setahun itu ada 2 kali. Lalu yang dikredit lagi ada saldo dana tidak dicadangkan sebesar 150.000 rupiah. Lalu yang kedua, di sini ada pada awal periode penjadwalan akun apropriasi tidak dijadwalkan di debit dan akun penjadwalan atau allotment di kredit. Sini ada contohnya. Selama periode penjadwalan pertama, pemerintah menjadwalkan apropriasi sebesar 7.425 dan mengeluarkan belanja sebesar 7.275.000. Jurnal yang dibuat untuk mencatat transaksi tersebut adalah yang pertama, kita akan menjurnal untuk mencatat penjadwalan pertama. Jurnalnya adalah apropriasi tidak dijadwalkan pada penjadwalan sebesar 7.425.000 rupiah. Lalu yang kedua adalah untuk mencatat belanja. Jurnalnya adalah belanja pada utang voucher sebesar 7.275.000 rupiah. Lalu kondisi yang ketiga itu adalah pada akhir tahun anggaran akun taksiran pendapatan dan pendapatan ditutup ke akun saldo dana tidak dicadangkan. Akun penjadwalan dan belanja ditutup ke akun saldo dana tidak dicadangkan. Sebagai contoh di sini,
Pada tahun anggaran 2011, Kota Boulder menetapkan taksiran pendapatan sebesar 15 juta rupiah. Apropriasinya adalah 14.850.000 rupiah. Apropriasi tersebut dijadwalkan dengan periode penjadwalan tengah tahunan. Penjadwalan untuk setiap periode adalah 7.425.000. Pada akhir tahun anggaran diketahui bahwa realisasi pendapatan sebesar 15 juta rupiah. Diterima masing-masing 50%. Nah, di sini ada ringkasan transaksi yang terjadi pada tahun anggaran 2011 ya. Ini adalah transaksi yang terjadi pada tahun anggaran 2011. Misalkan di sini ada periode allotment atau periode penjadwalan pada 1 Januari dan 1 Juli. Karena di sini tadi disebutkan penjadwalannya adalah tengah tahunan, berarti setahun ada 2 kali. Lalu ada penjadwalan allotment yang penjadwalan pertama itu sebesar 7.425, penjadwalan kedua juga 7.425. Lalu ada belanja dan ada saldo ya, datanya sudah ada tertera di sini. Nah, maka jurnal yang diperlukan di sini adalah jurnal pada tanggal 1 Januari 2011 untuk mencatat anggaran dulu. Jurnalnya adalah taksiran pendapatan di debit sebesar 15 juta. Lalu yang di kredit adalah apropriasi tidak dijadwalkan sebesar 14.850.000 dan saldo dana tidak dicadangkan sebesar 150.000. Nah, apropriasi itu 14.850 itu didapat dari tabel ini ya, 14.850. Terus saldo dana tidak dicadangkan yaitu selisih antara taksiran pendapatan dengan apropriasinya. Lalu yang kedua adalah jurnal untuk mencatat belanja. Nah, jurnalnya adalah apropriasi tidak dijadwalkan pada penjadwalan sebesar 7.425.000 rupiah. Lalu ada jurnal selama bulan Februari sampai dengan Juni ya. Untuk mencatat jurnal untuk mencatat pendapatan, jurnalnya adalah kas pada pendapatan sebesar 7.500. Nah, ini didapat dari 15 juta dikali 50% tiap periodenya. Tandikan taksiran pendapatannya 15 juta ya. Jadi karena dia tengah tahunan berarti dibagi 2, masing-masing 7.500. Lalu yang selanjutnya jurnal untuk mencatat belanja, yaitu jurnalnya adalah belanja pada utang voucher sebesar 7.275.000. Ini angkanya didapat dari total belanja dari Februari sampai dengan Juni ya. Untuk yang 8 Februari itu kan ini ya, 8 Februari 1.125, Maretnya 3 juta, 17 Mei 2.250, dan 25 Juni 900.000. Oke. Lalu selanjutnya jurnal pada tanggal 1 Juli. Jurnalnya adalah apropriasi tidak dijadwalkan pada penjadwalan sebesar 7.425.000. Ini untuk mencatat penjadwalan kedua. Lalu selanjutnya jurnal selama bulan Agustus sampai dengan bulan Desember. Ini untuk mencatat pendapatan sebesar 7.500. Jurnalnya adalah kas pada pendapatan sebesar 7.500. Angkanya didapat dari 15 juta dikali 50%. 15 juta itu taksiran pendapatan, 50% itu adalah alokasi tiap tengah tahun. Lalu jurnal untuk mencatat belanja
Jurnalnya adalah belanja pada utang voucher sebesar Rp7.395.000. Ini didapat dari total belanja dari Agustus sampai dengan Desember. Lalu selanjutnya jurnal pada tanggal 31 Desember 2011 yaitu jurnal untuk menutup pendapatan. Nah, jurnalnya adalah pendapatan pada taksiran pendapatan sebesar 15 juta. Selanjutnya yang untuk menutup belanja, jurnalnya adalah yang didebit penjadwalan sebesar 14.850.000. Posisi kredit ada belanja sebesar 14.670 dan saldo dana yang tidak dicadangkan sebesar Rp180.000. Selanjutnya di sini ada revisi anggaran. Nah, misalnya anggaran di sini berisi taksiran pendapatan dan belanja dalam satu periode tertentu yang ditetapkan dalam anggaran dihitung atas dasar-dasar asumsi ya. Jadi kalau di dalam anggaran itu kan dia dihitungnya berdasarkan asumsi-asumsi saja. Nah, setelah tahun anggaran berjalan, sangat dimungkinkan sekali terjadinya penyimpangan terhadap asumsi-asumsi yang telah ditetapkan tadi atau yang telah ditetapkan sebelumnya dalam anggaran. Nah, apabila selama tahun anggaran tersebut terjadi penyimpangan yang signifikan terhadap asumsi-asumsi yang diambil, maka pemerintah itu biasanya mengambil atau mengajukan revisi anggaran kepada badan legislatif. Nah, alasan adanya revisi anggaran tadi ya, adanya perubahan atau penetapan kebijakan pemerintah dalam tahun anggaran berjalan. Contohnya untuk penghematan anggaran, penetapan reward dan punishment atau APBN perubahan. Nah, revisi anggaran itu biasanya diperlukan untuk mempertahankan keseimbangan anggaran seperti yang diharapkan sebelumnya. Nah, di sini ada ilustrasi revisi anggaran ya. Misalkan di sini taksiran pendapatan sebesar 250 juta, apropriasinya 240 juta, maka saldo dana ada 10 juta. Nah, beberapa bulan sejak awal tahun anggaran, pemerintah menyimpulkan bahwa pendapatan yang akan diterima terlalu besar, sekitar 10% dari yang diproyeksikan sebelumnya. Karena itu, si pemerintah mengambil keputusan untuk melakukan pengurangan 10% juga. Maka jurnal yang diperlukan untuk mencatat revisi anggaran adalah, nah ini apropriasinya, jurnal untuk mencatat revisi anggaran yang didebit ada apropriasi sebesar 24 juta, itu dari 240 juta dikali dengan 10%. Lalu saldo dana tidak dicadangkan sebesar 1 juta, yaitu 10 juta dikali 10%. Posisi kredit ada taksiran pendapatan sebesar 25 juta ya. Itu angkanya didapat dari 250 juta dikali dengan 10%. Lalu selanjutnya di sini ada penutupan anggaran yang surplus atau defisit ya. Nah, sangat dimungkinkan adanya perbedaan antara anggaran dan dengan realisasi. Nah, taksiran pendapatan tidak selalu sama dengan pendapatan yang benar-benar diterima, dan jumlah yang diapropriasikan tidak selalu sama dengan jumlah belanja. Apabila terdapat perbedaan antara anggaran dengan realisasinya pada akhir tahun, surplus atau defisit
perbedaan tersebut dimasukkan ke akun saldo dana yang dicadangkan. Oke, kita lihat contoh ya. Nah, di sini ada contoh apabila taksiran pendapatan dalam anggaran sebesar 500 juta rupiah dan realisasi pendapatan sebesar 480.000 rupiah. Nah, maka nanti selisihnya dimasukkan ke akun saldo dana tidak dicadangkan dengan jurnal penutup. Ya, ini anggaran lebih kecil dari realisasinya. Nah, jurnal untuk menutup anggaran di sini yang didebit adalah pendapatan sebesar 480 juta rupiah, lalu saldo dana tidak dicadangkan sebesar 20 juta rupiah. Angkanya didapat dari selisih anggaran 500 juta rupiah dan realisasi pendapatan 480.000 rupiah. Lalu yang dikredit adalah taksiran pendapatan sebesar 500 juta rupiah. Nah, apabila jumlah yang diapropriasikan sebesar 475 juta rupiah dan belanja yang sesungguhnya sebesar 485 juta rupiah, maka selisihnya dimasukkan ke dalam akun saldo dana tidak dicadangkan dengan jurnal penutup. Nah, di sini ada selisih 10 juta ya antara yang diapropriasikan atau yang dialokasikan dengan realisasi belanja. Jurnalnya adalah apropriasi sebesar 475 juta rupiah di debit, dan lalu ada saldo dana tidak dicadangkan 10 juta di debit. Yang dikredit adalah belanja sebesar 485 juta rupiah. Lalu di sini selanjutnya ada transaksi antar dana. Nah, suatu dana dapat melakukan transaksi dengan dana lain. Transaksi yang terjadi antara satu dana dengan dana lainnya itu disebut transaksi antar dana atau interfund. Nah, jenis-jenis transaksi antar dana itu biasanya meliputi transaksi eksternal semu, lalu ada pembayaran uang pengganti, ada transfer ekuitas residual, lalu transfer operasi dan pinjaman antar dana. Nah, di sini yang pertama adalah transaksi antar semu. Transaksi antar semu adalah transaksi eksternal semu. Di sini adalah transaksi yang diakui sebagai pendapatan dan belanja atau biaya bagi dana-dana yang terkait. Nah, transaksi di sini biasanya terjadi antar dana yang berbeda, namun dalam satu unit pemerintahan yang sama ya. Nah, biasanya transaksi ini merupakan satu-satunya transaksi yang tidak berhubungan dengan pihak eksternal, namun seolah-olah dengan pihak eksternal, tetapi diakui sebagai pendapatan bagi dana yang melakukan penyerahan barang atau jasa, dan diakui sebagai belanja bagi dana yang menerima barang atau jasa tersebut. Nah, kita lihat di sini ada contoh transaksi eksternal semu ya. Misalkan dana perusahaan, dana penyediaan air, memasok air kepada suatu unit pemerintahan
yaitu dana umum faktur sebesar Rp750.000 diserahkan oleh dana penyedia air kepada dana umum. Transaksi eksternal semu tersebut dicatat baik dana penyediaan air atau dana perusahaan maupun dana umum. Nah, jurnal yang ada di buku dana penyedia air, jurnalnya adalah untuk mencatat penjualan air, yaitu piutang dari dana umum pada pendapatan penjualan air minum sebesar Rp750.000. Lalu yang kedua, jurnal dalam buku dana umum. Jurnalnya adalah belanja berupa air pada utang kepada dana penyedia air sebesar Rp750.000, itu untuk mencatat belanja air. Lalu selanjutnya ada uang pengganti. Uang pengganti adalah uang yang diterima oleh suatu dana sebagai pembayaran pengganti atas transaksi pembayaran yang telah dilakukan dana yang bersangkutan untuk kepentingan dana lain. Nah, biasanya transaksi ini terjadi karena ada transaksi yang seharusnya dibayar oleh suatu dana tertentu tetapi dibayar oleh dana lain, jadi kayak ditalangin dulu ya itu ya pembayarannya. Nah, di sini contohnya dana umum mengeluarkan uang sebesar Rp300.000 untuk jasa konsultasi pembangunan sebuah auditorium. Pengeluaran tersebut seharusnya ditanggung oleh dana proyek karena konsultasi tersebut bermanfaat bagi dana tersebut. Nah, ini ada transaksi dana umum, dia mengeluarkan uang Rp300.000 yang seharusnya itu ditanggung oleh dana proyek modal. Maka jurnal dalam dana umum yang pertama untuk mencatat belanja konsultasi, yaitu belanja konsultasi pada utang voucher sebesar Rp300.000. Yang kedua adalah untuk mencatat pembayaran voucher. Jurnalnya adalah utang voucher pada kas sebesar Rp300.000. Lalu pada saat melakukan rembas ke dana proyek modal, jurnalnya adalah kas pada belanja konsultasi sebesar Rp300.000. Lalu jurnal yang dicatat di dalam buku dana proyek adalah yang pertama untuk mencatat belanja konsultasi, yaitu belanja konsultasi pada utang voucher sebesar Rp300.000. Lalu untuk mencatat reimbursement, yaitu utang voucher pada kas sebesar Rp300.000. Nah, jurnal di atas ini dapat dilihat bahwa jurnal yang sebelumnya diakui sebagai belanja dalam dana umum harus dihapuskan begitu dana proyek modal mengakui sebagai belanja. Nah, dengan demikian dengan penerbitan belanja dalam buku dana umum, maka tidak terjadi pencatatan belanja lebih dari 1 kali bagi unit pemerintahan yang bersangkutan. Jadi nanti kalau si proyek modal itu udah mengakui konsultasi tadi sebagai belanja, maka di catatan buku dana umum belanja itu harus dihapus agar tidak terjadi double entry atau double catat. Lalu selanjutnya ada transfer ekuitas residual. Di sini transfer adalah semua transaksi antar dana kecuali quasi external transaction dan loan or advance ya. Transfer ekuitas residual adalah transaksi yang terjadi dari suatu dana yang ditutup kepada dana lain yang menerima ekuitas residual dana yang ditutup tersebut. Nah, di sini kita lihat contohnya ya. Dana pelunasan utang dibubarkan dan masih memiliki ekuitas residual berupa kas sebesar Rp2 juta dan surat berharga 3 juta. Kas dan surat berharga tersebut ditransfer ke dana umum.
Jadi kalau si dana pelunasan utang itu kan nanti dibentuk dan pada akhir bukan transaksi, pada akhir tahun anggaran itu si dana pelunasan utang masih memiliki sisa ekuitas, maka ekuitas itu bisa ditransfer ke dana umum. Pencatatannya adalah yang dicatat di dalam dana pelunasan hutang yaitu untuk mentransfer ekuitas residual, transfer ekuitas residual kepada dana umum. Posisinya ada di debit sebesar 5 juta, lalu kas di kredit sebesar 2 juta dan surat berharga di kredit sebesar 3 juta. Lalu dana umum yang menerima ekuitas residual tadi mencatatnya kas sebesar 2 juta, surat berharga 3 juta di debit, lalu yang dikredit adalah transfer ekuitas residual dari DPU atau dana pelunasan utang. Nah, jadi di sini transfer ekuitas residual tidak boleh diakui sebagai belanja bagi dana yang menyerahkan transfer, ya, dan pendapatan bagi dana yang menerima transfer tersebut. Nah, apabila yang menyerahkan transfer adalah dana belanja, maka transfer diakui sebagai pengurang saldo dana. Sedangkan apabila yang menerima transfer dana belanja, maka transfer diakui sebagai penambah saldo dana, ya. Jadi kalau ada dana lain yang mentransfer ekuitas residual ke dana yang lainnya juga, itu tidak boleh diakui sebagai belanja. Begitu juga yang menerima transfer itu tidak boleh mengakui sebagai pendapatan. Lalu selanjutnya di sini ada transfer operasi, merupakan semua transfer kecuali transfer ekuitas residual, termasuk transfer operasi. Transfer operasi adalah transfer yang terjadi dalam rangka pelaksanaan aktivitas rutin. Jenis-jenis transfer operasi di sini ada 3, yaitu transfer dari dana umum kepada dana pelunasan utang untuk membantu pembayaran utang, subsidi dari dana umum kepada dana perusahaan, lalu perusahaan dana umum kepada dana proyek modal untuk membantu pembangunan dan sebagainya. Kita langsung ke contoh aja ya. Nah, di sini contoh, misalkan dana umum memberikan kontribusi sebagai transfer operasi kepada dana proyek modal untuk mendukung pembangunan auditorium sebesar 800.000. Nah, jurnal dalam buku dana umum untuk mencatat transfer operasi adalah transfer operasi kepada dana proyek modal pada kas sebesar 800.000. Lalu pada buku dana proyek modal jurnalnya adalah kas pada transfer operasi dana umum sebesar 800.000 rupiah. Lalu selanjutnya di sini ada pinjaman antar dana. Nah, pinjaman antar dana di sini adalah transaksi pinjam meminjam yang terjadi antar dana. Dana penerima maupun dana peminjam itu mengakui uang yang dipinjam sebagai utang kepada dana pembayar atau dana yang meminjamkan. Ada pinjaman yang bersifat jangka pendek dan pinjaman yang berjangka panjang. Nah, di sini ada beberapa istilah ya. Apabila pinjaman bersifat jangka pendek, maka istilahnya adalah due from atau piutang dari, dan due to yaitu utang kepada. Lalu kalau utangnya itu jangka panjang, maka nama advance to yaitu piutang dari, dan advance from utang kepada. Contohnya di sini misal dana perusahaan meminjamkan uang kepada dana layanan internal sebagai dana penerima sebesar 500.000 rupiah, maka jurnal yang dibuat adalah dalam buku dana perusahaan yaitu dana layanan internal pada kas sebesar 500.000.
Lalu jurnal untuk mencatat pinjaman antar dana yaitu kas pada dana perusahaan sebesar Rp500.000. Lalu selanjutnya di sini ada akun dibayar di muka. Nah, dalam akuntansi dana ini ada kemungkinan terjadi transaksi pembayaran di muka. Dalam akuntansi dana, transaksi pembayaran di muka itu seperti sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, dibebankan sebagai belanja pada saat dilakukan pembayaran. Nah, hal ini dilakukan karena pada saat pembayaran, walaupun masih pembayaran di muka, telah terjadi belanja. Maka biasanya akun-akun seperti sewa dibayar di muka dan asuransi dibayar di muka itu tidak dilaporkan di dalam neraca seperti dalam akuntansi komersial. Nah, melainkan dalam laporan pendapatan belanja dan perubahan saldo dana sebagai belanja pada saat terjadi pembayaran itu. Sebagai contoh di sini, dana umum melakukan pembayaran terhadap sewa dibayar di muka dan asuransi dibayar di muka masing-masing sebesar Rp100.000 dan Rp120.000. Maka jurnal untuk mencatat sewa dan asuransi adalah yang didebit belanja sewa Rp100.000, belanja asuransi 120, utang voucher Rp220.000. Lalu selanjutnya jurnal untuk mencatat pembayaran sewa dan asuransi. Lalu selanjutnya di sini ada piutang tidak tertagih. Nah, di sini merupakan pajak properti dicatat sebagai pendapatan pada saat pemerintah menetapkan dan menyerahkan tagihannya kepada pemilik properti pada saat pajak properti ditetapkan. Pajak tersebut sudah memenuhi kriteria terukur dan tersedia sehingga dapat diakui sebagai pendapatan. Nah, biasanya ada dua metode penghapusan piutang pajak yang tidak tertagih. Yang pertama yaitu metode penghapusan langsung ya. Nah, di sini metode penghapusan langsung, piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat ditagih diperlakukan sebagai pengurang pendapatan. Karena tidak terjadi belanja, maka tidak dilakukan pendebitan akun belanja untuk piutang pajak yang tidak dapat ditagih. Nah, apabila pajak yang telah dihapus diterima kembali pada periode penghapusan atau periode berikutnya, penerimaan diakui sebagai pendapatan pajak properti. Nah, di sini adapun prosedur pencatatan penghapusan piutang pajak dengan metode penghapusan langsung. Yang pertama itu adalah pada saat pajak dinyatakan tidak tertagih, akun pendapatan pajak properti didebit dan akun piutang pajak properti kini dikredit diikuti dengan nama wajib pajak. Lalu yang kedua, pada saat pajak diterima kembali pada periode penghapusan atau periode berikutnya, akun kas itu didebit dan akun pendapatan pajak properti dikredit. Contohnya di sini misalkan pemerintah pajak properti terhadap Brad Spencer, seorang wajib pajak properti sebesar 25 juta sebesar Rp500.000 dinyatakan tidak dapat ditagih. Jadi si Brad Spencer ini pajaknya harusnya 25 juta, tetapi yang 500.000 itu tidak dapat ditagih. Nah, ini sini adalah pencatatan menggunakan metode langsung, yaitu yang pertama jurnal untuk mencatat pajak properti, yaitu piutang pajak properti kini Brad Spencer pada pendapatan pajak properti sebesar 25 juta dan jurnal untuk mencatat penghapusan pajak yang tidak dapat ditagih tadi ya. Jurnalnya adalah pendapatan pajak properti sebesar Rp500.000 pada piutang pajak properti kini Brad Spencer sebesar Rp500.000.
Nah, apabila suatu saat Brad Spencer membayar pajak yang telah dihapus tadi 500.000, maka jurnalnya adalah kas pada pendapatan pajak properti sebesar 500.000 rupiah. Ini untuk mencatat penerimaan kembali pajak. Lalu yang kedua ada metode cadangan. Nah, dengan metode cadangan, pemerintah harus menentukan besaran cadangan pajak tidak tertagih pada saat pajak ditetapkan. Besarnya cadangan itu berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya. Nah, cadangan tersebut diakui bersama dengan pengakuan pendapatan pajak properti. Apabila diperoleh kepastian bahwa piutang pajak properti tidak dapat ditagih, maka cadangan tersebut dihapuskan dari cadangan. Nah, prosedur pencatatan penghapusan piutang pajak properti menggunakan metode cadangan itu biasanya yang pertama adalah jika pada saat pajak ditetapkan akun cadangan pajak properti tidak tertagih, kini posisinya ada di kredit sebagai pengurang pendapatan pajak properti. Nah, pada saat piutang pajak dihapus, akun cadangan properti pajak properti tidak tertagih kini didebit dan akun piutang pajak properti kini dikredit diikuti dengan nama wajib pajaknya. Di sini ada contoh, misalkan pemerintah menetapkan pajak properti untuk tahun anggaran 2001 sebesar 125 juta rupiah dan mengirim tagihan pajak tersebut kepada 5 wajib pajak yang ada. Di sini 5 wajib pajaknya ada Jacob, Jim, Paul, William, dan Jim Bedford. Pemerintah menentukan kebijakan sebesar 2% pajak properti yang ditetapkan dicadangkan sebagai piutang ragu-ragu. Jurnal untuk menetapkan pajak dan cadangan pajak tidak tertagih adalah di sini yang posisinya di debit ada piutang pajak properti kini si Jacob, Jim, Paul, William, dan Jim masing-masing 25 juta rupiah. Lalu yang dikredit adalah pendapatan pajak properti sebesar 122.500.000 rupiah dan cadangan pajak properti tidak tertagih kini sebesar 2.500.000 ya. Cadangan pajak properti tidak tertagih kini didapat dari 2% dikali 125 juta. Nah, apabila si wajib pajak import itu benar-benar tidak dapat membayar pajaknya sebesar 750.000 rupiah ya, maka jurnal yang dibuat adalah cadangan pajak properti tidak tertagih kini didebit 750.000 rupiah pada piutang pajak properti kini Jim Bedford sebesar 750.000 rupiah. Lalu di sini ada penyesuaian terhadap cadangan piutang tidak tertagih. Nah, pemerintah telah menentukan besarnya cadangan pajak properti tidak tertagih sesuai dengan pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Nah, pada saat penentuan cadangan, pemerintah tidak dapat mengetahui secara pasti seberapa besar kelak pajak yang benar-benar tidak dapat tertagih karena itu ada kemungkinan bahwa cadangan yang dibentuk terlalu tinggi atau terlalu rendah. Nah, di sini ada dua kemungkinan ya. Misalkan apabila cadangan pajak tidak tertagih dinyatakan terlalu tinggi atau terlalu rendah, maka pemerintah harus menyesuaikan. Kita lihat di sini contoh, pemerintah telah mengantisipasi cadangan pajak properti tidak tertagih sebesar 2.250.000 rupiah. Setelah tahun anggaran berjalan, pemerintah memperkirakan bahwa jumlah pajak tidak tertagih lebih tinggi 250.000 rupiah dari yang diantisipasi. Maka jurnal penyesuaian cadangannya adalah pendapatan pajak properti pada cadangan pajak properti tidak tertagih kini sebesar 250.000 rupiah. Sebaliknya, apabila jumlah pajak properti tidak tertagih
lebih rendah dari cadangan yang diantisipasi sebesar Rp250.000. Jurnalnya adalah cadangan pajak properti tidak tertagih kini pada pendapatan pajak properti sebesar Rp250.000. Selanjutnya di sini ada perlakuan terhadap pajak kadaluarsa. Nah, pajak yang ditetapkan itu tidak selalu dapat ditagih pada tahun anggaran. Sementara pada tahun anggaran tersebut sudah akan ditetapkan pajak yang baru. Nah, apabila wajib pajak sampai dengan akhir tahun belum bayar pajaknya, maka pemerintah mengubah status piutang pajak tersebut dari piutang pajak properti kini menjadi piutang pajak properti kadaluarsa. Nah, begitu juga dengan cadangan pajak properti. Nah, pemerintah tidak bisa segera menghapus dari catatan, tetapi dia hanya memelihara cadangan pajak properti tadi dengan mengubah statusnya dari cadangan pajak properti tidak tertagih kini menjadi cadangan pajak properti tidak tertagih kadaluarsa. Nah, biasanya selain mengubah status piutang pajak tadi, pemerintah juga mengenakan bunga dan denda atas keterlambatan pembayaran pajak tersebut. Nah, bunga dan denda itu dicatat sebagai piutang tersendiri, terpisah dari piutang pajak properti yang belum dibayar. Nanti kita lihat di sini ada contohnya ya. Di contoh di sini wajib pajak properti Sediblu dan King Summer sampai dengan akhir periode tidak membayar pajaknya sebesar masing-masing 2 juta dan 1.500.000. Selain itu, terdapat cadangan pajak tidak tertagih yang belum dihapus dari catatan sebesar 200.000. Jurnalnya adalah untuk mengubah status pajak properti, yaitu piutang yang didebit piutang pajak properti kadaluarsa Sediblu sebesar 2 juta, piutang pajak properti kadaluarsa King Summer sebesar 1.500.000. Yang dikredit adalah piutang pajak properti kini Sediblu dan piutang pajak kini King Summer masing-masing 2 juta dan 1.500.000. Lalu yang kedua adalah jurnal untuk mengubah status cadangan pajak. Jurnalnya adalah cadangan pajak properti tidak tertagih kini pada cadangan pajak properti tidak tertagih kadaluarsa sebesar 200.000. Lalu pemerintah mengenakan bunga dan denda atas keterlambatan pajak oleh kedua wajib pajak tadi, Sediblu dan King Summer, masing-masing 200.000 dan 150.000. Maka jurnalnya adalah yang didebit piutang pajak dan denda Sediblu 200.000, piutang bunga dan denda King Summer 150.000. Pendapatan bunga dan denda dikredit sebesar Rp350.000. Lalu di sini ada persediaan yang dimaksud di sini adalah persediaan supplies yang dimiliki unit organisasi pemerintahan. Nah, supplies itu tidak dicatat dalam kelompok akun aktiva tetap umum, walaupun persediaan tersebut tidak selalu habis digunakan dalam tahun anggaran diperoleh. Pemerintah dapat langsung mengakui belanja pada saat dibeli atau mengakui setelah diketahui seberapa besar material dan supplies yang sudah dikonsumsi. Berbicara supplies di sini atau berbicara persediaan di sini dalam akuntansi dana pemerintahan bukan seperti persediaan barang dagang atau persediaan barang jadi di dalam perusahaan komersial atau perusahaan yang berorientasi pada laba pada umumnya. Bisa saja misalkan suatu unit organisasi pemerintah, misalnya organisasi komersial milik pemerintah memiliki persediaan barang dagangan.
Nah, biasanya ada dua metode pencatatan dari material dan supplies. Yang pertama adalah metode pembelian dan metode konsumsi. Kita lihat di sini yang metode pembelian. Di dalam metode ini pemerintah mencatat pemerolehan persediaan sebagai biaya pada saat dibeli, walaupun sampai akhir tahun anggaran persediaan tersebut belum digunakan. Di sini ada prosedur pencatatannya ya. Nah, dengan metode pembelian ini, persediaan itu diperlakukan sama seperti aktiva tetap, yaitu dibebankan sebagai belanja pada saat dibeli. Nah, apabila masih terdapat material atau supplies yang belum habis digunakan pada akhir tahun anggaran, pemerintah harus mengungkapkan besarnya persediaan yang tersedia tersebut dalam laporan keuangan, yaitu neraca. Kita lihat di sini contohnya, pada tahun anggaran 2001 supplies dibeli seharga 200.000, pada akhir tahun 2001 supplies tersebut masih ada di tangan sebesar Rp40.000. Yang pertama kita jurnal pada saat untuk mencatat pembelian supplies, yaitu belanja supplies 200.000 di debit, lalu utang voucher 200.000 di kredit. Lalu ada jurnal untuk mencatat supplies yang masih ada di tangan atau sisa. Jurnalnya adalah supplies di tangan pada cadangan supplies di tangan sebesar Rp40.000. Nah, di sini apabila akhir tahun anggaran 2002 supplies di tangan berjumlah Rp65.000, maka jurnal penyesuaian yang dibuat pada akhir tahun tersebut adalah untuk mencatat supplies di tangan, yaitu jurnalnya supplies di tangan pada cadangan supplies di tangan sebesar Rp25.000. Itu didapat dari 65.000 dikurangi Rp40.000 ya. Yang 65 itu dari akhir tahun anggaran 2002. Lalu jika supplies di tangan pada akhir tahun 2002 lebih kecil dari supplies pada akhir tahun anggaran sebelumnya, misalkan pada akhir tahun anggaran 2002 itu supplies di tangan berjumlah 30.000, maka jurnalnya adalah cadangan supplies di tangan pada supplies di tangan sebesar 10.000 ya, yaitu 40.000 dikurangi dengan 30.000 sama dengan Rp10.000. Lalu di sini ada metode konsumsi. Nah, dengan metode ini persediaan dicatat sebagai aktiva pada saat dibeli dan dicatat sebagai belanja pada saat dikonsumsi. Perlakuan persediaan dengan metode ini mengakibatkan terjadi perubahan dan jumlah aktiva yang diperoleh. Sini ada prosedur pencatatannya ya. Kita lihat contoh, pada tahun 2001 dibeli supplies seharga Rp200.000 dan pada akhir tahun anggaran masih sisa di tangan sebesar Rp40.000. Nah, untuk mencatat jurnalnya, jurnal untuk mencatat pembelian supplies yaitu supplies di tangan pada utang voucher sebesar Rp200.000. Lalu untuk mencatat supplies yang sudah dikonsumsi, yaitu belanja supplies pada supplies di tangan sebesar Rp160.000. Jadi perbedaannya adalah yang tadi untuk metode pembelian dan metode konsumsi. Kalau yang di metode pembelian itu yang dicatat adalah sisa suppliesnya, sedangkan kalau yang di metode konsumsi itu yang dicatat adalah yang udah dipakai. Lalu di sini ada aktiva tetap dan utang jangka panjang. Nah, di sini ada kelompok dana umum, pendapatan khusus, proyek modal, dan pelunasan hutang.
Nah, di dalam dana-dana ini ada tiga dana yang dimungkinkan dapat memperoleh aktiva tetap, yaitu dana umum, pendapatan khusus, dan dana proyek modal. Hal ini disebabkan karena dana pemerintah itu kan bersifat belanja ya, sehingga tidak ada catatan tentang aktiva di dalam aktiva tetap dalam dana tersebut. Berbeda dengan akuntansi komersial, aktiva tetap yang diperoleh diakui sebagai aktiva dalam catatannya. Nah, di sini kan dana pemerintahan itu berfokusnya pada aktivitas pengukuran ya. Karenanya di dalam neraca dana pemerintah hanya ada aktiva lancar, utang lancar, dan saldo dana. Sedangkan aktiva tetap dan utang jangka panjang tidak dilaporkan dalam laporan keuangan dana, melainkan dia dilaporkan dalam kelompok akun ya, seperti yang dijelaskan di kemarin saldo. Apabila pemerintah melakukan perolehan aktiva tetap, maka perolehan aktiva tersebut itu diperlakukan sebagai belanja. Nah, aktiva tetap itu yang diperoleh dicatat dalam kelompok akun aktiva tetap umum. Apabila dana pemerintah mengeluarkan utang jangka panjang, maka utang jangka panjang tersebut dicatat dalam kelompok akun utang jangka panjang umum. Ingat ya, kalau ada aktiva tetap dan utang jangka panjang umum itu dicatatnya di dalam kelompok akun. Kita lihat di sini contoh. Dana umum melakukan pemesanan peralatan seharga 20 juta dan diterima serta dibayar sebesar harga pesanan. Yang pertama, jurnal untuk mencatat pemesanan peralatan. Jurnalnya adalah encumbrance peralatan pada cadangan encumbrance sebesar 20 juta rupiah. Lalu jurnal untuk penyiapan voucher belanja pada utang voucher sebesar 20 juta rupiah. Lalu jurnal untuk mencatat pembelian aktiva tetap umum. Ini jurnal dicatat dalam jurnal buku kelompok akun aktiva umum. Jurnalnya adalah peralatan pada investasi dalam aktiva tetap umum sebesar 20 juta rupiah. Lalu misalkan pemerintah menjual peralatan dengan kos 10 juta seharga 6 juta. Apabila dalam peraturan bahwa yang menerima hasil penjualan adalah dana umum, maka penerimaan kas dari penjualan tersebut dijurnal dalam dana umum. Yang pertama, jurnal dalam buku dana umum ini adalah kas pada pendapatan penjualan aktiva tetap umum sebesar 6 juta untuk mencatat penjualan aktiva tetap umum. Lalu dalam buku kelompok akun aktiva tetap umum itu jurnalnya adalah investasi dalam aktiva tetap umum pada peralatan sebesar 10 juta untuk mencatat penjualan aktiva tetap umum. Nah, di sini catatan permanen terhadap peralatan dibuat dalam kelompok akun aktiva tetap umum dengan aktiva aktiva tersebut ditukar, dijual atau dihapus dari catatan. Sini ada ya. Yang pertama, apabila peralatan ditukar dengan aktiva lain tidak akan diakui seadanya laba atau rugi yang terjadi. Terus yang selanjutnya, apabila terjadi penerimaan atau pengeluaran kas, maka harus ditentukan dana yang mana menerima dan menerima dana tersebut. Apabila dilakukan penjualan, ditentukan dana mana yang menerima hasil penjualan tersebut. Lalu di sini ada 3 alasan bahwa pemerintah tidak mencatat depresiasi aktiva tetap umum.
Yang pertama, karena dana pemerintah itu hanya menandingkan pendapatan dengan belanja, ya. Depresiasi adalah biaya non kas yang tidak melibatkan belanja, maka tidak dilakukan pengakuan belanja. Lalu yang kedua, unit pemerintah itu tidak membayar pajak penghasilan. Dengan demikian tidak ada alasan untuk pengurangan pajak dengan adanya depresiasi. Lalu yang ketiga, tidak diperlukan return on investment sebab unit pemerintah tidak berorientasi pada laba. Selanjutnya di sini utang jangka panjang umum adalah utang yang dikeluarkan oleh pemerintah umum melalui dana pemerintah. Contoh, dana umum mengeluarkan utang jangka panjang berbentuk obligasi umum. Nilai nominal obligasi tersebut adalah 10 juta dengan harga jual sebesar 9.500.000. Jurnal untuk mencatat penjualan obligasi adalah kas pada hasil penjualan obligasi sebesar 9.500.000. Nah, jurnal dalam buku kelompok akun utang jangka panjang umum adalah jumlah yang harus disediakan oleh dana pelunasan utang pada utang obligasi sebesar 10 juta. Ini untuk mencatat penjualan obligasi. Lalu selanjutnya di sini ada penutupan encumbrance. Nah, pada akhir tahun anggaran encumbrance masih beredar dan belum ditutup karena barang yang dipesan belum diterima. Maka ada dua pendekatan untuk mengatasi hal tersebut. Yang pertama, encumbrance-nya itu biasanya dianggap hangus, dan yang kedua dianggap tetap terbuka. Yang pertama, encumbrance hangus itu pendekatan ini semua apropriasi yang dikaitkan atau belum dikaitkan dianggap hangus pada akhir anggaran. Belanja harus dibebankan walaupun barang belum diterima sebagai tandingan terhadap apropriasi tahun berikutnya, ya. Nah, untuk menunjukkan bahwa sudah ada komitmen yang sedang berjalan tentang pemesanan barang, maka saldo akun cadangan encumbrance itu dibiarkan tetap utuh nah ini ada prosedur pencatatan encumbrance dengan pendekatan encumbrance dianggap hangus, ya. Ada dua, ya. Kita langsung lihat ke contoh. Pada tahun anggaran 2001 diapropriasi sebesar 3 juta untuk supplies. Semua apropriasi tersebut sudah dikaitkan untuk membeli supplies sehingga tidak bebas digunakan selama tahun anggaran tersebut. Pesanan yang diterima 2.800.000 dengan harga faktur 2.780.000. Pesanan yang sedang berjalan pada akhir tahun diharapkan akan diterima pada tahun 2002 walaupun encumbrance yang berkaitan dengan itu dihanguskan. Maka jurnalnya adalah untuk mencatat pesanan supplies encumbrance supplies pada cadangan encumbrance sebesar 3 juta rupiah. Lalu barang yang dipesan dengan harga pesanan 2.800.000 diterima dengan faktur 2.780.000 rupiah. Yang pertama, jurnal untuk mencatat penerimaan pesanan cadangan encumbrance pada encumbrance supplies 2.800.000 rupiah. Lalu yang kedua, jurnal untuk mencatat belanja supplies pada utang voucher 2.780.000 rupiah. Lalu jurnal untuk mencatat pembayaran voucher utang voucher pada kas sebesar 2.780.000 rupiah. Dari transaksi ini pada akhir tahun anggaran apropriasi dan belanja itu ditutup dengan jurnal apropriasi supplies di debit sebesar 3 juta dan belanja supplies di kredit sebesar 2.780.000
saldo dana tidak dicadangkan di kredit sebesar 220.000. Itu adalah untuk menutup belanja. Nah, di sini ada pesanan yang masih tersisa yang belum diterima juga ikut ditutup. Namun untuk tetap menjaga agar cadangan e-commerce itu tetap utuh, akun e-commerce ditutup sebagai akun saldo dana tidak dicadangkan. Di sini jurnalnya yang pertama untuk menutup e-commerce yang beredar, yaitu saldo dana tidak dicadangkan sebesar 200.000 pada e-commerce supplies sebesar 200.000 rupiah. Dari 3 juta dikurangi 2.800.000 rupiah ya. 2.500.000 itu ada 2.800.000 itu adalah harga pesanan yang tadi. Pada awal tahun berikutnya yaitu tahun 2002, jurnal di atas dibalik dengan jurnal e-commerce supplies pada saldo dana tidak dicadangkan sebesar 200.000 rupiah, yaitu untuk menyatakan kembali e-commerce. Nah, dengan metode e-commerce hangus ini, pada akhir tahun 2002, Badan Legislatif harus mengapropriasikan sebesar 200.000 rupiah. Nah, apropriasi tersebut itu nanti digunakan untuk menutupi belanja barang yang belum diterima tahun 2001 tadi sebagai barang yang akan dibeli atau dipesan pada tahun 2002. Lalu di sini ayang e-commerce tetap terbuka. E-commerce dan apropriasi terkait dibiarkan tetap terbuka pada akhir tahun anggaran e-commerce dan apropriasi adalah akun anggaran yang hanya berhubungan satu periode sekarang dan akun tersebut harus ditutup pada akhir tahun. Contohnya, pada tahun anggaran 2001 e-commerce yang berjumlah 200.000 rupiah masih berjalan. Pemerintah mengikuti kebijakan membiarkan e-commerce beredar tetap terbuka. Maka pada akhir tahun apropriasi dan belanja ditutup jurnal untuk mencatat anggaran apropriasi supplies pada belanja supplies dan saldo dana tidak dicadangkan sebesar apropriasi supplies 2.800.000 di debit, belanja supplies 2.780.000 di kredit, dan saldo dana tidak dicadangkan sebesar 20.000 rupiah. Nah, lalu untuk menutup e-commerce yang beredar, di sini jurnalnya adalah apropriasi supplies pada e-commerce sebesar 200.000 rupiah. Nah, untuk menyatakan kembali e-commerce, jurnalnya adalah e-commerce pada utang voucher sebesar 200.000 rupiah. Nah, misalkan di sini ada lanjutan transaksi lagi. Pada tahun 2002 ditetapkan apropriasi sebesar 800.000 rupiah untuk supplies, belum termasuk pesanan yang masih berjalan dan semuanya sudah dikaitkan untuk membeli supplies. Sedangkan pesanan tahun 2001 harga pesanan 200.000, fakturnya 192.000. Pesanan tahun 2002 harga pesanan 640.000, fakturnya 644.000. Supplies yang belum diterima pada tahun 2002 diharapkan akan diterima pada tahun 2003. Maka jurnalnya adalah jurnal untuk mencatat e-commerce tahun 2002, yaitu e-commerce supplies pada cadangan e-commerce sebesar 800.000 rupiah. Lalu untuk mencatat penerimaan pesanan tahun 2001, cadangan e-commerce pada e-commerce supply sebesar 200.000. Lalu jurnal untuk mencatat belanja, yaitu belanja supply pada utang voucher sebesar 192.000. Lalu jurnal untuk mencatat penerimaan tahun 2002 untuk tahun 2002 ya, cadangan e-commerce pada e-commerce supply sebesar 600
sebesar 644 ya di sini. Maaf ya di sini. Sorry. Di sini jurnal untuk mencatat penerimaan tahun 2002. Oke. Nah, jurnalnya adalah cadangan incomers pada incomers supply sebesar Rp640.000. Lalu jurnal untuk mencatat belanja tahun 2002 itu jurnalnya adalah belanja supplies pada utang voucher sebesar Rp644.000. Nah, jurnal penutup yang dibuat pada akhir tahun 2002 adalah sebagai berikut. Jurnal untuk menutup incomers beredar tahun 2002 adalah apropriasi pada incomers supply sebesar Rp160.000 ya. Lalu jurnal untuk menutup belanja dan apropriasi supplies Rp840.000 di debit dan belanja supply sebesar Rp836.000 di kredit, saldo dana tidak dicadangkan Rp4.000 di kredit. Nah, supplies yang dipesan tahun 2002 itu kan masih beredar sebesar Rp160.000 sampai dengan akhir tahun. Nah, pada awal tahun 2002 perlu dibuat jurnal untuk menunjukkan komitmen pemesanan supplies yang dilakukan tahun 2002. Jurnalnya adalah jurnal untuk mencatat belanja sebesar income supplies pada apropriasi supply sebesar Rp160.000. Lalu di sini ada saldo dana dicadangkan. Nah, saldo dana dicadangkan di sini saldo dana itu kan terdiri atas saldo dana dicadangkan dan saldo dana tidak dicadangkan. Nah, saldo dana tidak dicadangkan adalah saldo dana yang masih bebas penggunaannya. Sedangkan kalau saldo dana dicadangkan itu saldo dana yang sudah terikat penggunaannya untuk tujuan yang sudah ditetapkan. Nah, saldo dana dicadangkan itu terdiri atas cadangan incomers dan cadangan supplies di tangan. Misalkan seandainya suatu dana hanya memiliki uang tunai, maka saldo dana baik yang dicadangkan maupun tidak dicadangkan merupakan jumlah uang yang masih tetap dipegang oleh pemerintah itu. Oke. Nah, sekian penjelasan dari saya untuk dana umum dan pendapatan khusus yang lanjutan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.